Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. وببنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح جسد الروح وتوبة النسوخ إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا كافة الأولياء والصالحين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغابها، ثم إلى روح السيد الحبيب أحمد بن زين دحلان الجيلاني، ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة ومن عمر في هذا المسجد وحضر في هذا المجلس وساعد في بناية هذا المعهد سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة اسكنهم الجنة، ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين، آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbah menyempurna alal makarihi, atas keadaan yang tidak menyenangkan, musim dingin atau infah sakit, tetap wudunya disempurnakan. Ya kumur istinsyak, pakai siwak, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, menghadap kepada kiblat, mendahulukan kanan daripada kiri 3 kali per anggota badan, dilaksanakan semua wudhunya dengan sempurna walaupun keadaannya kurang menyenangkan, karena mungkin kesehatannya, karena mungkin cuacanya. Wa i'malul aqdami, dan memperlakukan kaki-kaki, memperkerjakan kaki-kaki, sikil-sikil, ilal masajid, menuju ke masjid-masjid, melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Wantidharus sholati ba'da sholat, wantidharu, dan menunggu sholat, ba'da sholati, setelah sholat. Setelah sholat asar mesisan wis, sholat maghrib mesisan, yaghsil khotoya, maka itu adalah membersihkan atau mencuci al khotoya, kesalahan-kesalahan, ghuslan, dengan sebersih-bersihnya. Wudhunya sempurna, sholatnya di masjid, ada di masjid, dari sholat ditunggu sholat berikutnya,
itu benar-benar sampean itu disucikan, dibersihkan, dibasuh kesalahannya sedinya. Tangan kena kotoran, dicuci, digobrot, maka berubah tangan yang kotor, yang menjijikkan, yang baunya enggak enak menjadi tangan yang bersih dan wangi. Begitulah sampean sama saya berbuat dosa, berbuat kesalahan, jijik. Sudah hayya ala shalah, wudunya bagus, kemudian berangkat ke masjid, sholat maghrib, mesisan iktikaf di masjid, sekalian dah iktikaf di masjid, baca Quran, baca rotib, isya berjamaah, maghrib menunggu isya, maka itu sama dengan dicuci dari dosa-dosanya kita. Masih pakai sabun, tapi sabun ma'nawi itu wangi jadinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada, siapa orang yang pagi hari berangkat ilal masjid, ke masjid, waraha, dan sore hari pergi, maka bagiman nuzulan, jamuan-jamuan, suguhan-suguhan, kehormatan-kehormatan fil jannah, ada di surga. Kullama, setiap ghoda, berangkat pagi hari, warohada. Kalau sampean ditamui sama orang terhormat, ada kiai bertamu ke rumah sampean, dipersiapkan sate, mungkin dipersiapkan minuman yang lezat. Tapi kalau setiap pagi, setiap sore datang kiainya, albam wal tumpasu sampean, itu kalau mereka bertamu kepada manusia, al-bosenu wal sumpakku, kalau itu enggak indah jadinya. Karena itu kalau kepada manusia dikatakan adat hubba, kalau ziarah kepada manusia itu jarang-jarang aja, tambah seneng, tambah rindu. Kalau bolak-balik, minta maaf, rumah saya bukan restoran Habib, pagi sore datang ke sini, utang udah banyak. Tapi kalau ke masjid jadi tamunya Allah, pagi sore berangkat, itu jamuan-jamuannya dipersiapkan, tapi bukan di dunia, nanti ada di surga. Sampeyan setiap saatnya pagi dan sore mendapatkan jamuan khusus, penghormatan khusus dari Allah. Kenapa? Setiap pagi berangkat ke masjid, setiap sore berangkat ke Tuhan. Kalau diziarahi malah tambah cinta. Manusia yang bosan kalau diziarahi. Demikian juga minta sama Allah setiap saatnya, paling seneng Tuhan dimintai. Manusia minta setiap saatnya, diusir sampean. Datang sama Habib, Habib bantuan, oh Masya Allah, kasih 20.000. Besok datang lagi Habib bantuan, kasih 10.000, turun. Besok lagi bahan mulai mendelik, kasih 5.000, datang lagi 2.000, datang lagi gampar. Tapi ya Allah, ya Allah, setiap saatnya minta kepada, tambah cinta Tuhan.
Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunai Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah marah kalau kamu tadi itu meninggalkan memohon kepada Tuhan kamu, nggak mau mohon lagi, minta lagi sama Tuhan kamu. Tapi manusia kalau selalu dimintai marah, saudara. Sama dengan tadi itu, datang ke rumah manusia, menjenguk kepada manusia, ziarah kepada manusia pagi dan sore, keberatan manusia. Tapi Allah setiap pagi dan sore kamu bertemu, berziarah kepadanya, maka disediakan jamuan khusus ada di surga nantinya. Harus jamuan dah sampean. Tutup jamu beras kencur. Jamuan itu penghormatan, suguhan kepada tamu-tamu mulia. Sampai dianggap tamu mulia nanti di surga. Padahal sampean makhluk, tapi Allah memperlakukan dengan kemuliaan kepada makhluk yang setiap saatnya pergi ke masjid melaksanakan sholat. Itu pergi ke masjid ngechat, mari ngechat, mari selesai, itu tukang namanya. Ini maksudnya mau ibadah. Baik. Wajah Ummi Maktum, dan datang Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang dia buta. Ibnu Ummi Maktum ini buta. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yashku, mengadu Ibnu Ummi Maktum ini ilaihi, kepada Nabi. Annahu dharir, ay a'ma, kafif. Itu Ibn Ummi Maktum gak kelihatan, ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku gak kelihatan. Wal Madinatu zatu hawam, kota yang memiliki banyak binatang-binatang, banyak anjingnya, banyak serigala kalau malam hari, wa abar, jamak bir, dan banyak sumur-sumurnya. Ibnu Ummi Maktum kalau pergi malam, kemudian banyak sumur-sumur yang gak ditutup atasnya, takut kecemplung ya Rasul, takut masuk terus dalam sumur. Jiduli apa tajidu, kamu mendapatkan li bagiku rukhsatan, keringanan, an uya, untuk aku sholat. Aku bolehkan enggak Rasul, malam hari enggak ada nuntun, saya buta, takut nanti masuk sumur, takut nanti ketemu dengan serigala. Dipikir kucing serigala, pus entek kon. Sallallahu alaihi wasallam, nida, apakah kamu mendengarkan adzan? Ibn Ummi Maktum, hayya ala sholat, krungu. Qala na'am, dengar. Qala ajidu laka rukhsah, berkata Rasulullah, ma ajidu, aku tidak mendapat untukmu rukhsah, berangkat. Buta ya Rasul, pijak gak boboh, berangkat. Nanti jatuh ya Rasul, jatuh ndak boboh daripada meninggalkan berjamaah. Ngono itu yang melek kok. Masya Allah. Yang buta itu masih bingung, oleh ndak sholat di rumah ya Rasul? Oh ndak, maka masjid. Begitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatian dengan berjamaah. Sing piku takon, selamat sahabat kula kali sampean. Si pijak itu berangkat.
dituntun pergi ke masjid, bukan Jumatan ini, sholat 5 waktu, berangkat ke masjid, jadi pol terus masjidnya zamannya Nabi, penuh terus masjidnya, karena itu kuat Islam. Lah sekarang sehat walafiat, zahir batin sehat, kena nggak ada yang berangkat ke masjid. Subhanallah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, sesungguhnya Nabi bersabda, Talathatun, 3 orang, la'anahumullah, melaknat Allah. Bukan martabat itu diusir dari rahmat Allah. Lah kalau sudah diusir dari rahmat Allah, minta rahmat siapa? 3 orang ini nggak disenangi sama Tuhan, dibenci sama Allah, diusir dari rahmat. Dan Nabi ini salah satunya, seseorang yasma'u, ia mendengar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, krungu adzan, dengar adzan, ajakan sholat, ajakan berjamaah, walam yujibhu, tapi dia tidak menyambut itu suara adzan, nggak langsung ayo sholat, nggak langsung cekekal menyambut diajak sholat, seneng setengah mati. Hayya ila trio macan, berangkat kon delok dino kiamat kon, kesel kon. Subhanallah. Kadang-kadang kupingnya kita ini nggak tembusnya hati, Pak. Kuping ini kadang-kadang nggak tembusnya hati. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anggota badan ini semuanya untuk membantu hati, biar bagus hatinya, dikasih mata supaya bisa ngelihat wajahnya orang soleh, supaya bisa membaca Al-Quran, tapi digunakan untuk ngelihat film porno. Supaya bagus hatinya, dikasih kuping, dikasih telinga, supaya dengarkan ayat-ayat Al-Quran, nasihat-nasihat agama, tapi digunakan dengarkan musik, nyanyi, lagu. Supaya bagus hatinya, dikasih kaki, supaya berangkat ke masjid, supaya bisa sholat berdiri, tapi nggak digunakan untuk itu, digunakan joget, nguber-nguber bal. Dikasih mulut dapat berbicara untuk supaya berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah, tapi digunakan misu, digunakan nipu, goro. Karena itu nanti bakal ditanya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kaya apa matamu, kaya apa kupingmu, kaya apa pikiranmu, akalmu, semuanya akan ditanya oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata, enggak ada salat, lijaril masjid, bagi tetangga masjid,
illa fil masjid, kecuali di dalam masjid. Enggak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali ada di masjid. Ini bukan berarti enggak sah sholatnya, tapi ini nafyul kamal, aila sholah kamilah, enggak sempurna sholatnya bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Enggak sempurna, enggak pantas, kata orang sekarang, enggak pantas tonggo masjid enggak sholat di masjid, enggak pantas. Apalagi masjid sholat berjamaah, di rumah nonton TV berjamaah, tuh hamba mana yang tidak pantas. Di masjid orang sholat berjamaah, di rumah berjamaah main kartu, nggak pantas. Tidak sempurna sholat bagi tetangga masjid kecuali berangkat ke masjid. Melaku pak sikile gen melaku yang masjid. Lowong nggak ada rintangan, nggak ada halangan, nggak ada macan yang menghadang, nggak ada musuh yang mengancam. Berangkat apa urusannya itu? Kok ciabuti? Dikatakan orang mukmin itu ada di masjid seperti burung ada di hutan. Kenapa? Seneng. Kalau ada di hutan ngoceh terus burung dari itu. Cuy, 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 seneng dia. Dipindah dari pohon ke pohon begitu. Orang mukmin dalam masjid seneng, zikir terus, ibadah kata-kati. Nah, dia baca Quran. Selesai baca Quran, sembahyang, Allahu Akbar, selesai sembahyang dia istighfar, astagfirullah. Wah, senangnya setengah mati. Orang mukmin ada di masjid seperti burung di tengah hutan. Orang munafik ada di masjid seperti burung ada di sangkar, di kurungan. Sampai lihat burung ada di kurungan itu. Yang dicari jalan keluarnya. Tola tole ono dijopo, ke kanan dia cari jalan keluar, ke kiri jalan keluar, ada lubang dikit melebu wis. Kadang-kadang kakinya keluar, ndase cunguk-cunguk. Begitu orang yang tidak beriman itu masuk ke masjid gelisah, kadang-kadang tidak mau masuk ke dalam. Pelaur ada di masjid dorek terasi, padahal kosong juru masjid. Kadang-kadang sikile orang dijopo. Bukan masuk di masjid menghadap kiblat berzikir, malah dolek baduke menghadap ke jalan tola-tole. Koyok manuk ngono iku. Kudu minggat dek ae. Karena itu yang benar ada di masjid, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sholat berjamaah itu ada aturannya. Bukan asal sholat. Di situ tuh diatur. Nanti ada qomat, nanti ada berdiri merapikan shaf, meluruskan shaf, diatur. Umat Muhammad itu disebutkan dalam kitab Taurat itu dulu ya, sufuna fis sholati kasufufihim fil qital, merapikan barisan shaf seperti pasukan merapikan barisan ketika mau berperang. Waduh, rapi. Jadi rapi sholatnya umat Islam itu rapi. Duduk gembrutuk, mari ngono karepe dhewe. Sholat kok demonstrasi.
Tidak ada aturannya. Ada aturannya sholat berjamaah. Lah ini yang harus kita pelajari. Nantinya pengajian berikutnya insya Allah kita akan diterangkan tentang merapikan shaf. Karena itu juga termasuk salah satu aturan berjamaah. Jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo diniati biar seneng. Kalau kira-kira ada Rasulullah sekarang, kepingin kan kita ini jadi orang-orang yang bisa membuat Rasulullah senyum, bahagia, bangga. Lah kalau sampai kepingin Rasulullah bahagia, ayo ini sabda-sabdanya Nabi, hadits Nabi dialno. Kira-kira kalau ada Rasulullah ngelihat kita, ayya ala sholat, tidak sholat tapi main kartu, bendol-bendol, kosong-kosong, wajib, waru, apa maneh iku, as, pantes dah, boten pantes, pastinya sang Nabi kok ngini. Padahal sudah diterangkan hadis Kanjeng Nabi sampai kitab hatami, kok tidak sadar-sadar kuping. Saya perlu ketahui bahwa Rasulullah itu dikasih tahu, dikasih laporan sama Allah mana umatnya yang bagus, mana umatnya yang enggak bagus. Kanjeng Nabi itu tahu sama sampean satu persatu. Oh Masya Allah, setelah mendengarkan tentang sholat berjamaah, wong sungi kaono sing sembayang ijen, bunga Kanjeng Nabi, alhamdulillah. Setengah mendengarkan pengajian orang sungi yang sholat ada di rumah berubah, sholat ada di masjid berubah, alhamdulillah. Bakal nanti kiolei endi wong sungi sing jenenge didolei, bakal dijak bareng mlebu yang surga nih Gusti Allah. Nabi juga kasih tahu, percuma wong sungi kupingi cendelan tok, cap-capan tok, kita hatam tapi tetap sholatnya sendiri, kita hatam tetap tidak peduli masjid, tidak omes nyering Nabi. Haditsku ini apa perlu ini? Kalau aku ajarkan tapi kau ndak ngereken, sing dadi nabimu, penyanyi opo Kanjeng Nabi? Lek nyanyi kupingmu krungu, kon jawab nyanyian itu. Lirikan matamu, wapal langsung menari hati. Semakin melirik tak culek padamu. Tapi kalau azan tidak nyambut, hayya ala sholat, nengai cangkeme, tidak mau dongo lah, Masya Allah. Karena itu ayo pulang dari majelis sini, aku tambungan no Kanjeng Nabi, tak nyendeng no Kanjeng Nabi, biar Rasulullah senang bangga, dan nanti dari kiamat biar aku direken sama Rasulullah, diperhatikan sama Rasulullah. Tak sholat berjamaah, tak lakoni sunnah-sunnah wudu, tak berangkat yang masjid, insya Allah akan jadi sebabnya kita semuanya bahagia nanti ada di akhirat. Amin Allahumma amin. Permintaan surat Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia: Haji Abdul Ghani, Haji Aminah, Marwiyah, Haji Umar, Sayyid Ahmad Jufri, Sayyid Alwi Al-Jufri, Hasan Al-Jufri, Sayyid Muhammad Bafagi, Sayyid Hasan Bafagi, Bapak Imam Muhayyad
Muhibbuddin, Ibu Marfuatin, Bapak Umar. Tuh yang sakit Ibu Siti Rohilah, Lugman Hakim Ammar, Muhammad Faiz Habib Abdul Qadir Baragbah, Syarifah Salma Baragbah, Syarifah Alwiya Segaf Ramla Sayyid Haidar Jufri, Syarifah Arfah Al-Habashi, Syarifah Khadijah Al-Habsyi, Sayyid Abdullah Al-Idrus. Untuk yang punya hajat Syamsul Arifin Husnul Khatimah Indah Sam'ana, Qanitatul Mardiyah Rahmat Kaisar Setiawan, Zakaria bin Sadiq Baragbah, Bapak Abdul Ghafur, Muhammad Asmuni, Muhammad Basori. Untuk yang ujian Hurin Faiza Muhammad Sa'adullah, Fatimatuz Zahra Alfi, Muhammad Habibur Rahman Alim Farghani, Lulu Mukarramah Muhammad Saleh Ba'agil, Musyrifah Saiful Arif Khairil Anam, Abdul Qadir Abdul Karim, Hasan Bisri Muhammad Yusuf. Untuk yang melahirkan Fitriyah Al-Haddar, yang hamil Fitriyah, yang punya hajat sudah ini ya. Mudah-mudahan mereka semuanya meninggal dunia, Allah terima segala amal kebaikannya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Yang sakit mudah-mudahan sembuh, sehat walafiat, zahir maupun batin. Yang sehat mudah-mudahan dijauhkan dari segala penyakit yang zahir maupun batin. Yang punya hajat, semua hajatnya mudah-mudahan disampaikan oleh Allah. Yang punya kesulitan semuanya digampangkan oleh Allah. Yang ujian mudah-mudahan insya Allah sukses, berhasil mendapatkan ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat. Yang hamil, yang mau melahirkan, mudah-mudahan insya Allah selamat dalam melahirkan dan punya anak yang soleh. Ala hadiniya kunia salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanuka al-qadim ya Hannan ya Mannan, ya Rahim ya Rahman.
يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من لا يسمع عليك تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر المجاهدين وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين رب اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.